Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Eriri dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Mikroteknik Hewan, Ibu Sukriyah, MSc. Di sini, saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang fiksasi dari mata kuliah Mikroteknik Hewan. Nah, yang pertama, apa itu fiksasi? Fiksasi adalah salah satu tahapan dari pembuatan sediaan histologi. Fiksasi ini dilakukan agar struktur dari unsur-unsur jaringan preparat tersebut menjadi stabil dan tidak mengalami perubahan atau postmortem setelah kematian. Fiksasi didefinisikan sebagai proses merubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan preparat histologi tersebut. Selain itu, fiksasi dapat menyebabkan perubahan fisik komponen seluler maupun intraseluler. Mekanisme dari kerja fiksasi diharapkan dapat mengawetkan dan membentuk dari bentuk dan organel sel ketika sel atau jaringan tersebut masih hidup di tubuh. Ketika suatu individu mati, maka terdapat enzim proteolitik dan bakteri pembusuk yang dapat merusak bentuk sel organ. Maka, dengan dilakukannya fiksasi, dapat diharapkan jaringan tersebut tahan terhadap berbagai perlakuan dan dapat menaikkan indeks bias. Kemudian ada tujuan dari fiksasi. Adanya tahapan dari fiksasi memiliki tujuan khusus dalam pembuatan sediaan histologi. Antara lain, yang pertama, menjaga struktur dan komponen kimiawi. Maksud menjaga di sini adalah menjaga agar sel atau jaringan tersebut dapat seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi yang hidup. Sehingga pemeriksaan struktur normal atau patologi dan senyawa histokimia dapat dilanjutkan semaksimal mungkin. Yang kedua, ada pencegahan kerusakan dan kematian. Fiksasi berguna dalam sebagai mencegah perubahan postmortem seperti autolisis dan pembusukan. Autolisis merupakan suatu aktivitas menghancurkan diri sendiri. Autolisis dilakukan pada mekanisme pencernaan jaringan yang dilakukan oleh enzim intraseluler yang dilepaskan saat membran organel lisosom pecah. Pembusukan juga dapat terjadi akibat organisme mikro yang mungkin sudah ada dalam spesimen. Ciri yang menunjukkan adanya keberadaan mikroorganisme tersebut adalah dengan ditunjukkannya pembentukan gas pada wadah spesimen. Yang ketiga ada pengerasan sel dan jaringan. Pengerasan pada dasarnya bukan tujuan utama dari fiksasi ini. Namun, pengerasan menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini, sehingga efek pengerasan memungkinkan adanya pemotongan mikroskopis yang lebih mudah, khususnya jaringan yang lunak seperti otak, usus, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada pemadatan. Dengan adanya reaksi kimiawi dari larutan fiksasi, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi setengah cair atau gel menjadi konsistensi semi padat hingga padat. Yang kelima ada optical diferensiasi. Proses fiksasi ternyata tidak hanya sebagai pencegah sel dari kerusakan, namun dampak lain dari larutan fiksasi itu dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan, sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik lebih mudah divisualisasikan. Kemudian yang keenam ada efek pewarnaan. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian larutan fiksasi dapat meningkatkan intensitas dari warna sel dan jaringan. Larutan fiksasi tertentu seperti formalin dapat mengintensifkan karakter pewarnaan jaringan, terutama ketika diwarnai dengan hematoxylin. Lain halnya dengan sediaan yang hendak diwarnai dengan meson trichrome stain. Maka fiksasi yang digunakan adalah larutan fiksasi Boyne yang dapat membuat warna menjadi lebih kontras. Terakhir yang ketujuh adalah menempelkan sel.
Pada kasus pembuatan sediaan sitologi, larutan fiksasi dapat juga digunakan sebagai faktor merekatkan sel dengan kaca objek. Sel yang difiksasi dapat merekat sempurna ketika difiksasi oleh larutan fiksasi atau dengan fiksasi kering. Fungsi ini digunakan pada apusan sel atau apusan bakteri pada kaca sediaan. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip dasar fiksasi. Yang pertama ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Dengan adanya pengendapan dan ikatan silang antar dua makromolekul yang berbeda menyebabkan sel tahan terhadap gerakan air dan juga cairan-cairan lainnya yang mempengaruhi sel. Prinsip lain dari koagulasi adalah menginaktivasi enzim yang ada di dalam sel, sehingga aktivitas metabolisme sel tidak terjadi dan menghentikan proses autolisis sel. Secara fisik, mekanisme fiksasi terjadi akibat pori-pori membran sel membesar ketika dimasukkan ke dalam larutan fiksasi. Hal ini terjadi karena sifat sel yang hidrofilik. Dengan membesarnya pori-pori membran sel menyebabkan makromolekul memasuki sel. Dengan membesarnya pori-pori ini pula keuntungan dari fiksasi didapatkan, yaitu mempermudah proses parafinasi atau sediaan histologi dan pewarnaan menjadi lebih baik. Penggunaan metode koagulasi tidak semua zat dapat digunakan. Asam asetat dapat memberikan efek pengontrolan tekanan osmotik sel, mengontrol kadar keasaman, dan mengembalikan kembali volume sel yang membesar ataupun menyusut akibat pemberian zat lain. Yang kedua ada presipitasi. Presipitasi merupakan pengendapan akibat koagulasi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Kemudian masuk ke bagian faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama itu adalah suhu atau temperatur. Meningkatkan suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatkan kecepatan penetrasi larutan fiksatif ke dalam jaringan. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksasi dengan sel atau jaringan. Dampak peningkatan suhu pada larutan fiksasi berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan hingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu inilah yang merupakan suhu yang dapat diterima dengan baik untuk menjaga morfologi sel dan jaringan dengan kualitas yang baik. Peningkatan suhu pada larutan fiksasi dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi, sampai 65 derajat Celcius. Namun perlu diperhatikan jika waktu yang digunakan harus lebih singkat. Kemudian ada penetrasi larutan. Yang pertama ada waktu penetrasi. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam, di antara jenis-jenis larutan fiksasi yang ada dan juga jenis sel yang ada di larutannya. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksasi menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Pertimbangan waktu penetrasi selain mengejar waktu autolisis adalah tingkat sirkulasi penerimaan dan pelaporan spesimen, serta keterbatasan instrumen. Ketika bagian dalam dari jaringan tidak sempat terfiksasi, maka akan ada kemungkinan gambaran sediaan mikroskopis yang terdistorsi sebagian.
Yang kedua ada tingkat penetrasi. Tingkat penetrasi zat pengikat tergantung pada karakteristik difusi dan variasi dari materi satu ke materi lainnya. Penetrasi larutan fiksasi dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan K akar T. Secara praktis, koefisien difusi K adalah jarak atau milimeter yang dapat ditempuh oleh suatu larutan dalam waktu 1 jam. Kemudian yang ketiga ada dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Selain itu, kita mengetahui bahwa ukuran ketebalan dari kaset jaringan adalah 5 mm. Jaringan diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak ada kontak antara jaringan dan kaset itu sendiri. Ketika jaringan itu menempel dengan kaset, maka proses fiksasi dan pematangan jaringan akan menjadi lama karena dimensi spesimen menjadi berkurang. Yang keempat adalah rasio volume terhadap spesimen. Rasio antara volume larutan fiksasi terhadap spesimen menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi. Makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastis. Dan tentunya akan mengurangi kecepatan penetrasi. Lain halnya ketika larutan fiksasi besar perbandingannya terhadap spesimen, maka konsentrasi akhir ketika isotonik tidak begitu bermakna dan kecepatan penetrasi terjaga. Perbandingan yang telah teruji adalah 1:20 untuk spesimen banding larutan fiksasi. Namun, jika kita ingin fiksasi menjadi lebih baik dilihat dari waktu dan kualitas, maka rasio yang disarankan adalah 1:50. Kemudian yang kelima adalah tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting ketika larutan yang difiksasi digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehida. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel yaitu 6,8 sampai 7,2. Ketika kondisi larutan fiksasi mengandung formaldehida akan membentuk asam format dan menghasilkan larutan asam yang akan bereaksi dengan hemoglobin dan menghasilkan pigmen artefak atau asam hematin formaldehid. Namun, ketika larutan fiksasi memiliki pH basa, maka kemungkinan yang terjadi adalah sel yang mengalami pembengkakan. Pada kasus tertentu, asam kadangkala diperlakukan seperti penggunaan asam asetat maupun asam pikrat atau boin. Hal ini biasa dilakukan ketika waktu fiksasi diharapkan lebih cepat dibanding penggunaan formalin atau karena penggunaan lainnya, seperti peningkatan kekontrasan. Namun, perlu diperhatikan, ketika pemberian larutan yang bersifat asam dalam waktu yang lama akan membuat sel mengerut dan lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Kemudian ada prosedur praktis untuk mengoptimalkan kualitas. Yang pertama ada kondisi ketika jaringan segar. Masukkan jaringan secepat mungkin ke dalam larutan fiksasi. Ingat bahwa degenerasi sel dimulai segera setelah sel kekurangan suplai darah dan koordinasi persyarafan tubuh. Menghentikan metabolisme dengan pendinginan. Jika fiksasi tidak dapat segera mungkin untuk dilakukan, maka jaringan segera didinginkan, namun jangan sampai jaringan membeku. Suhu yang diperkenankan adalah 4 derajat Celcius. Pembekuan jaringan yang lambat akan menghasilkan kerusakan yang cukup besar akibat terbentuknya kristal es. Jaringan segar dapat bersifat infeksi. Pertimbangkan jaringan yang segar ketika kita terima. Ketika jaringan segar atau tidak lengkap terfiksasi, maka akan berpotensi menularkan sumber infeksius pada kita dan pekerja lainnya. Jangan mendistorsi jaringan. Lakukan dengan lembut jaringan yang segar.
Distorsi atau kerusakan mekanis lainnya akan menyebabkan perubahan morfologis permanen yang dapat membuat interpretasi menjadi sulit. Jangan biarkan spesimen mengering. Pemotongan jaringan segar akan membuat permukaan spesimen dapat mengalami kerusakan permanen dan bisa menutupi perubahan sel akibat faktor patologis sehingga menyebabkan negatif palsu. Spesimen endoskopik yang kecil sangat rentan terhadap kerusakan jenis ini. Beri label secara lengkap dan akurat. Identifikasi merupakan hal yang mutlak penting untuk bahan diagnostik dan penelitian. Kemudian yang kedua ada penentuan larutan fiksasi yang tepat. Larutan fiksasi harus menembus dari semua sisi jaringan. Selalu tempatkan spesimen ke dalam wadah yang sudah mengandung larutan fiksasi. Hindari penempelan jaringan dengan wadah dikarenakan dapat mengurangi sisi penetrasi larutan. Masukkan terlebih dahulu larutan fiksasi ke dalam wadah, kemudian masukkan jaringannya. Ketebalan organ atau maksimal 4 mm. Ketebalan spesimen atau potongan jaringan tidak boleh melebihi 4 mm jika menginginkan proses fiksasi berjalan dengan optimal. Lakukan agitasi pada proses. Jika memungkinkan, lakukan agitasi dengan lembut pada jaringan yang akan difiksasi dengan cara spesimen digoyang-goyang atau diputar-putar dengan perlahan selama beberapa menit atau hingga larutan fiksasi terpenetrasi sempurna. Rasio jaringan banding rasio volume sama dengan 1:20 atau 1:50. Volume larutan fiksasi menjadi penting dikarenakan konsentrasi akan berkurang seiring dengan jumlah jaringan yang dimasukkan ke dalam wadah fiksasi. Berikan waktu yang cukup. Waktu untuk proses fiksasi harus dapat dipastikan bahwa larutan fiksasi dapat menembus bagian terpusat dari spesimen dan sempurnanya reaksi kimia oleh larutan fiksasi. Penggunaan suhu. Suhu fiksasi yang baik ketika awal pemberian akan baik pada suhu kamar atau 20 derajat Celcius. Namun untuk kasus tertentu suhu dapat ditingkatkan hingga 45 derajat Celcius. Namun, perlu diperhatikan waktu fiksasinya agar tidak terjadinya kerusakan jaringan. Yang ketiga adalah pilihan yang tepat dari larutan. Larutan fiksasi harus dibuat dengan hati-hati dari regen dengan kualitas yang sesuai dan segar. Regen dengan kualitas buruk dapat menghasilkan kualitas fiksasi yang buruk pula. Beberapa formulasi harus dibuat dari larutan stok sesaat sebelum digunakan. Hal ini dikarenakan larutan fiksasi itu tidak stabil ketika diberikan larutan pengencer yang misalnya cairan heli. Pergantian larutan fiksasi. Spesimen yang diterima dan telah difiksasi harus diperiksa dan diganti larutan fiksasinya jika memang dianggap perlu. Dan jika meragukan, segera ganti dengan larutan fiksasi yang baru, yang sebelumnya jaringan dicuci pada air mengalir. Frekuensi penggunaan larutan fiksasi. Larutan fiksasi yang telah digunakan disarankan tidak digunakan lagi, meskipun rasio yang digunakan pada jaringan sebelumnya sangatlah tinggi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kontaminasi dengan jaringan sebelumnya. Kemudian menghindari tutup wadah yang bersifat logam. Ketika menggunakan wadah untuk melakukan proses fiksasi, gunakan wadah yang bebas dari sifat logam. Hal ini dikarenakan beberapa larutan fiksasi sangat korosif atau misalnya garam merkuri. Kemudian perlakuan setelah pemberian larutan fiksasi. Beberapa larutan fiksasi mengharuskan spesimen dicuci di air sebelum masuk ke tahap pematangan jaringan atau misalnya Zenker atau heli atau beberapa persyaratan lainnya. Kemudian semua fiksasi bersifat toksik dan korosif. Larutan fiksasi sebagai larutan yang beracun dan korosif meskipun jumlahnya bervariasi.
Namun, jika Anda kontak langsung dengan larutan fiksasi, maka harus waspada terhadap potensi bahaya. Lalu masuk ke jenis fiksasi. Secara umum, terdapat dua tipe fiksasi untuk spesimen biologi, yaitu fiksasi fisik dan fiksasi kimia. Fiksasi secara fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah dengan menggunakan kriofiksasi, atau yang sangat tinggi menggunakan boiling dan microwave. Fiksasi panas jarang digunakan untuk spesimen jaringan. Biasanya digunakan untuk pemeriksaan smears atau mikroorganisme. Meskipun saat ini fiksasi microwave telah banyak digunakan pada pemeriksaan rutin di laboratorium. Berbeda dengan kriofiksasi yang digunakan pada pewarnaan histokimia tapi jarang digunakan untuk diagnostik jaringan. Yang kedua adalah fiksasi kimia. Biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan fiksasi atau pada sebagian kecil organ, seperti paru dengan memasukkan cairan fiksasi pada sistem vaskuler. Fiksasi kimia menjalankan perannya dalam memproteksi sel dan jaringan dengan mendenaturasi protein menggunakan cara koagulasi atau fiksasi non-adiktif. Fiksasi kimia adalah yang paling umum digunakan untuk sediaan yang dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian masuk ke jenis bahan fiksasi. Yang pertama ada formalin. Larutan fiksasi yang paling umum digunakan untuk histopatologi adalah larutan formalin 10% yang biasa disebut dengan 4% formaldehid. Fiksasi dengan formalin tidak mengerutkan jaringan, tetapi jaringan mengkerut karena pengaruh alkohol pada waktu dehidrasi. Formalin dapat membuat protein dalam jaringan menjadi lebih asam daripada menggunakan fiksasi alkohol. Oleh karena itu, protein yang difiksasi dengan formalin akan mempunyai afinitas yang lebih baik terhadap zat-zat warna basah. Larutan fiksasi dapat mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan ekstraseluler. Untuk memastikan bahwa penggunaan formalin mencapai pH yang netral, maka dilakukan dengan menambah garam sehingga disebut dengan neutral buffer formalin atau NBF. Larutan NBF melakukan kerjanya sebagai agen fiksasi yang dapat menurunkan permeabilitas untuk makromolekul, tetapi struktur molekul protein begitu berubah. Cara penggunaan formalin. Untuk ukuran jaringan yang kecil atau 10 x 10 x 3 mm, ketika difiksasi menggunakan NBF selama 12-24 jam pada umumnya, akan menunjukkan kondisi sitoplasma dan inti yang baik dan rinci. Penggunaan formaldehida sebagian besar akan sempurna terdifiksasi dalam waktu 24 jam. Fiksasi formalin biasanya dilakukan pada suhu kamar, menggunakan wadah spesimen rendah dan lebar, untuk memungkinkan penetrasi yang optimal dan kemudahan dalam pengambilan spesimen oleh teknisi. Menggunakan rasio volume 1:20 dan dimensi jaringan sebesar 3-4 mm. Untuk mencegah pembengkakan atau menyusut dari sel-sel, maka larutan dibuat isotonik dengan pH 7,2 sampai 7,4 dan juga untuk mempertahankan ultraseluler sel serta meminimalkan distorsi sel. Jeda pengambilan jaringan dari bagian tubuh ke dalam larutan fiksasi haruslah cepat. Semakin pendek waktu jeda pengambilan jaringan dari tubuh terhadap waktu perendaman dalam larutan fiksasi membuat hasil semakin baik. Kemudian ada komposisi NBF 10%. Yang pertama ada Aquades 900 ml, formaldehida 37% sebanyak 100 ml, kemudian ada natrium dihidrogen fosfat sebanyak 4 gram, kemudian ada dinatrium hidrogen fosfat sebanyak 6,5 gram. Campurkan seluruh bahan dan ukur pH mencapai 7,2 sampai 7,4. Jika kurang mencapai pH, tambahkan NH2PO4
banding Na2HPO4 sama dengan 1:1625. Jika pH terlalu basah, tambahkan asam asetat. Yang kedua ada larutan Boyne. Penemu larutan Boyne adalah Paul Andre Boyne tahun 1870 sampai 1962. Larutan fiksasi yang paling sering dikaitkan dengan namanya adalah larutan Boyne yang pertama kali dilaporkan pada tahun 1897. Larutan Boyne mempunyai kemampuan untuk penetrasi ke dalam jaringan lebih cepat pada nukleus dan jaringan ikat akan terpulas dengan baik. Tetapi, jika waktu fiksasi yang digunakan terlalu lama, jaringan menjadi rapuh dan sukar untuk diiris. Larutan Boyne ini memiliki pH berkisar 1,5 sampai 2. Penetrasi menggunakan larutan Boyne ini lebih cepat daripada penggunaan NBF. Efek komplementer dari ketiga komponen penyusun larutan Boyne ini bekerja baik untuk mempertahankan morfologi sel. Kerja dari asam pikrat menembus jaringan agak lambat, mengentalkan protein dan dapat menyebabkan beberapa penyusutan. Spesimen biasanya direndam dalam larutan Boyne selama 24 jam. Namun, ketika penyimpanan terlalu lama di dalam campuran ini dapat menyebabkan hidrolisis dan hilangnya DNA dan RNA. Penggunaan larutan Boyne ini sangat cocok ketika sediaan hendak dilakukan pewarnaan menggunakan pewarna trikrom. Komposisi larutan Boyne. Yang pertama ada asam pikrat 2,1% ditambah dengan Aquades 1500 ml. Kemudian yang kedua ada formalin 500 ml. Yang ketiga ada asam asetat glasial sebanyak 100 ml. Larutan Boyne ini memberikan efek warna kuning pada jaringan. Kemudian larutan lainnya yaitu ada zenkerformol, etanol, larutan Carnoy, larutan Hollandaise, larutan B5, larutan Clark, larutan Helios fiksasi, dan alkoholik formalin, dan lain-lain. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang tahap fiksasi dalam sediaan histologi dari mata kuliah Mikroteknik Hewan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila terdapatnya kesalahan dalam penyampaian materi. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian dari video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.